Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah secara online, ibadah firman dan doa. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan, kita menyiapkan hati kita teduhkan hati kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Setiap hari yang kami lewati, kami percaya kasih setia Tuhan menyertai kami. Dan saat ini kami rindu kembali bersama menikmati firman Tuhan, menikmati pujian dan berbagian di dalam doa-doa syafaat kami melalui kebaktian firman dan doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami, kiranya boleh sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semuanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana iman percaya kita memiliki Allah yang kasih-Nya begitu besar. Mari kita pujikan satu pujian, ya Allah kasih-Mu besar dalam kehidupan kita, yang terus menolong kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tiada
Tuhan, kasih Allah memampukan kita untuk mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Melalui doa-doa kita menunjukkan, mewujudkan kasih kita kepada sesama kita. Mari kita hendak menikmati kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh hambanya yang setia, dan firman Tuhan ini terus menguatkan kehidupan kita. Mari kita nyanyikan firman-Mu ku pegang selalu. Dalam situasi apapun, firman Tuhan kita pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu firman Tuhan hendak terus kita pegang, memberikan kekuatan kepada kita melewati setiap pergumulan hidup kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kubur bisa dikonotasikan bermacam-macam. Ada yang menyamakannya sebagai tempat yang angker dan menyeramkan. Ada yang menyebutnya sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ada juga yang menganggapnya sebagai tempat terjadinya pembusukan dan kehancuran, sekaligus tempat kepedihan dan banyak keputusasaan. Henry Nouwen menyatakan begini, dengan wafat, disalibkan, dan dimakamkan, Yesus merintis the journey from despair to hope. Yesus merintis jalan dari keputusasaan menuju pengharapan. Kuburan merupakan tempat terjadinya pembusukan tubuh, betul. Kehancuran badan dan timbul banyak kepedihan dan keputusasaan. Namun di tempat penuh kebusukan, kehancuran, dan keputusasaan itulah Yesus memunculkan pengharapan dan kemenangan. Dari tempat pembusukan, kehancuran, dan keputusasaan itulah Yesus bangkit dan memberikan harapan serta kemenangan kepada manusia yang semula tak punya kekuatan mengalahkan kuasa dosa.
kuasa kebangkitan Yesus memulihkan iman percaya para murid bahwa mereka juga punya harapan untuk meneruskan karya sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, menurut Injil Yohanes yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Ia datang ke kubur Yesus, ia melihat batu telah diambil dari kubur. Kesimpulannya cepat, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan tidak tahu di mana ia diletakkan sekarang. Ketika para murid yang lain pulang setelah melihat kubur itu kosong, Maria terus ada di kubur itu dan menangis pilu serta terus mengulang perkataan yang sama, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudara, menangis sedih, meratap, merasakan kehilangan yang amat sangat dirasakan Maria saat itu. Salahkah seorang murid Yesus merasakan sedih, menangis, dan merasakan kehilangan? Tentu tidak salah. Karena perasaan sedih adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi sifatnya. Tapi jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut dan menyebabkan kita tak lagi memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Hebatnya Tuhan kita, Ia tidak membiarkan kita larut dalam kesedihan. Ia datang dan menemui Maria. Ia memulihkan dan menghiburnya. Yesus memulainya dengan menanyakan apa yang menyebabkan Maria menangis. Ia katakan, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Yesus tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab kesedihan dan tangisan Maria. Tapi ia mau supaya Maria mengungkapkannya sendiri. Dan ini menjadi semacam terapi psikologis. Mengungkapkan kesedihan dan penyebabnya adalah sebuah langkah awal untuk pemulihan. Nah, menjawab pertanyaan Yesus itu, Maria salah duga. Dia tidak mengenali Yesus yang menyapanya. Ia menyangka orang itu adalah penjaga taman. Maria katakan, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kesedihan, rasa kehilangan kadang membuat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan atau tidak juga mengenali karyanya yang ada dekat dengan kita dalam kehidupan kita ini. Padahal dia ada di dekat kita, menemani kita, dan berupaya memulihkan kita dengan banyak cara. Tapi kesedihan dan air mata itu kerap membuat kita mengasihani diri berlebihan. Merasa dunia begitu kejam. Merasa menjadi orang paling menderita sedunia. Merasa jadi orang paling gagal sejagat. Itu yang terjadi dengan Maria. Ia tidak mengenali Yesus dan salah duga karena kesedihan dan kepedihannya. Yesus tidak membiarkan Maria terus ada dalam kepedihan dan salah duga. Ia kemudian menyapa Maria dengan sangat pribadi, menyebut namanya, Maria. Sapaan lembut Tuhan Yesus itu menyadarkan Maria. Kesadaran diri dan kepekaannya muncul. Ia mengenali Yesus
dan berseru menyapanya, "Rabuni." Kepada Maria yang telah sadar diri itu, Yesus kemudian memberi perintah untuk menjadi saksi bagi para murid yang lain. "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Injil Yohanes menampilkan sosok Maria sebagai saksi pertama dengan dua cara yang berbeda di sini. Dua kali dia menoleh, dua kali dia berpaling. Pertama, Maria yang galau, panik, dan menoleh dengan sedih, yang berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Pendeta Yoas mengatakan ini sebagai tolehan Sabtu Sunyi atau tolehan salib, tolehan penuh kepedihan. Tapi yang kedua, setelah itu Maria kembali berpaling dan berjumpa Kristus yang bangkit. Maria kembali pergi kemudian menemui para murid dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Ungkapan ini bisa disampaikan dengan berbagai cara dan ekspresi. Tapi pastinya wajah Maria tidak lagi sedih, tapi wajahnya berseri-seri, ada sukacita timbul. Karena sudah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Nah, Pendeta Yoas mengatakan ini tolehan Minggu Paskah, tolehan kebangkitan, tolehan kubur kosong. Betul, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus menjadi momen pembalikan dan pemulihan. Dari kesedihan dan kepedihan menjadi sukacita dan kegembiraan. Saudara-saudara, hari-hari ini makin banyak orang yang galau, risau, kalut, putus asa, sedih, dan penuh air mata, tangisan pilu. Karena beban yang berat, ditambah lagi beban itu ada di masa pandemi COVID-19 ini. Kita merasakan ada begitu banyak kehilangan di tengah pandemi ini. Ada kehilangan orang yang dicintai. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan usahanya, kehilangan sumber penghasilannya, dan banyak kehilangan lain. Ada berbagai kepahitan dan kepedihan dialami pribadi dan keluarga-keluarga anak Tuhan. Karena berbagai persoalan dan beratnya pergumulan hidup ini. Ada juga yang bergumul dengan kesehatannya dan sakit yang tak sembuh-sembuh. Nah, di tengah keadaan seperti itu, kadang kita ingin lari dari semua itu. Kabur. Dan tak tahan lagi. Menarik refleksi yang ditulis seorang dosen di Universitas Kristen Duta Wacana, Pendeta Daniel Listiabudi. Dia katakan begini, Petrus dan murid yang lain melihat kubur kosong, lalu keduanya pulang. Maria beda. Dia terus bertahan di situ sembari menangis. Biar menangis pilu, salah duga dan keliru, Maria tak pulang. Hebat. Yang pulang tak berjumpa dengan Tuhan.
yang bertahan di dalam duka dan salah duga, justru disapa Tuhan dengan nama pribadi, Maria. Daya tahan untuk tidak terlalu cepat pulang, membuka kesempatan dijumpai Tuhan yang bangkit dan menang. Perempuan ini lebih teguh dari kedua lelaki itu. Pelajaran bagi kita. Jika mau dijumpai dan disertai Tuhan, jangan menghindar dari duka dan misteri kehidupan. Saudara-saudaraku, di tengah situasi tanpa harapan, dipenuhi keputusasaan, kesedihan dan kegalauan yang mendalam itulah berita Paskah tahun ini menggema. Tuhan hadir, menemani, dan memulihkan. Percayalah, kuasa kebangkitannya sanggup menghapus air mata duka, karena ia telah meniti jalan duka yang menyakitkan itu terlebih dahulu. Paskah menjadi momen pembalikan yang radikal, sekaligus momen pemulihan bagi mereka yang berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu. Mereka yang berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan secara radikal dan dipulihkan dari keputusasaan menjadi hidup yang penuh harapan. Dari kesedihan menjadi hidup yang dipenuhi sukacita. Karena Kristus bangkit, ada hari esok yang penuh harapan. Karena Kristus hidup, ada hidup baru diberikan. Karena Kristus hidup, ada kara, sukacita besar yang meluap dan terbagikan kepada sesama. Seperti Maria yang dipulihkan itu, diberi tugas menjadi saksi untuk memulihkan sesama murid. Maka saudara dan saya pun dapat tugas yang sama dari Tuhan. Mari jadi saksi kebangkitan Tuhan yang membawa pemulihan bagi sesama. Pemulihan-pemulihan itu mendorong kita juga membawa pemulihan buat yang lain. Mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menyemangati di mana ada keputusasaan, memberi iman di mana ada kebimbangan, membawa terang di mana ada kegelapan, menghibur di mana ada kesedihan. Kubur Yesus telah kosong, bukan karena mayatnya dicuri orang, bukan pula karena disembunyikan para murid seperti berita hoaks penuh rekayasa yang dihembuskan imam-imam kepala. Kuburnya kosong karena ia bangkit. Kebangkitan yang membawa pemulihan. Ada harapan, ada sukacita besar bagi mereka yang berjumpa dengan Dia yang bangkit. Dan bagi kita yang dipulihkan itu, kita juga diutus untuk memulihkan dan meneguhkan sesama kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kiranya terus firman Tuhan kita pegang senantiasa. Mari kita saat ini masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita, jemaat sekalian mengaminkan setiap doa-doa yang akan saya pimpinkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Melewati setiap masa-masa dalam hidup kami, masa suka maupun masa duka,
Masa ketika pergumulan terselesaikan ataupun ketika saat ini kami masih menghadapi pergumulan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, pada saat ini kami menyatukan hati kami hendak belajar menjadi berkat melalui doa-doa syafaat kami. Yang pertama, Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Bahkan setiap kami yang saat ini boleh menyaksikan bersama-sama berbagian dalam doa ini. Kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami yang sedang berjuang untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, baik yang terpapar COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain yang saat ini sedang kami gumulkan. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh terus beriman kepada Tuhan dan senantiasa memandang, berharap kepada pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan bagi kami yang juga harus dengan tekun menjalani pemeriksaan dokter. Kiranya Tuhan berikan daya juang kepada setiap kami. Kami bisa tidak kenal menyerah. Kami terus berjuang bersama-sama dengan tim medis yang menolong kami untuk beroleh kesembuhan. Kami juga saat ini Tuhan yang kedua berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi yang dijalankan di Indonesia ini melalui gereja-gereja Tuhan, melalui klinik-klinik yang ada di gereja-gereja Tuhan, ataupun juga melalui pemerintah yang mengupayakan semuanya. Kiranya proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat disebarluaskan, dan banyak masyarakat yang boleh akan divaksinasi, diberikan kesehatan yang cukup, sehingga Indonesia khususnya di dalam menanggulangi COVID-19 ini dapat segera dipulihkan kondisinya. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Bungur dan Pos Alam Sutra, dalam menjalankan program-program ke depan Tuhan. Bulan April memulai satu program anggaran baru. Kiranya majelis jemaat hamba Tuhan dan seluruh aktivis, bahkan setiap kami yang mendukungnya Tuhan, kami semua dapat benar-benar memikirkan kehendak Tuhan, boleh menjalankan program-program ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap perencanaan-perencanaan ke depan, baik melalui ibadah-ibadah di hari Minggu maupun juga ibadah-ibadah melalui online virtual meeting yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang diadakan komisi-komisi yang ada, kiranya Tuhan memberkati, tetap menyatukan kami sebagai tubuh Kristus untuk terus diperlengkapi, untuk bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan pada akhirnya kami juga terus menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan pribadi jemaat-Mu yang ada Tuhan, baik perekonomian, pergumulan relasi keluarga, pergumulan-pergumulan yang ada yang sedang kami hadapi pribadi lepas pribadi saat ini. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajarkan kami ketika dalam pergumulan ini kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Dan Bapa, kiranya jemaat-Mu tetap setia mengikut Tuhan. Ini doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah firman dan doa pada malam hari ini. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa-doa ini, kiranya kami terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kami kepadamu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami akan melanjutkan dengan PA dalam aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan menolong kami
untuk bisa mengikutinya, dan setiap kegiatan kami, aktivitas kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengiringi langkah hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baktian firman dan doa selesai. Setelah ibadah ini ada PA melalui aplikasi Zoom yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.